Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amanda Putri Oktaviani dengan NIM 22060165 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A3 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keberagaman sosial budaya di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke videonya. Keberagaman sosial budaya di Indonesia. Apa teman-teman tahu apa itu keragaman sosial budaya? Keragaman budaya adalah kondisi dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan sosial dan budaya, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan sebuah negara dengan masyarakat yang heterogen. Artinya, Indonesia memiliki masyarakat yang penduduknya terdiri dari berbagai latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Selanjutnya, ada unsur-unsur budaya. Unsur-unsur budaya. Yang pertama, religi atau kepercayaan. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kedua, mata pencarian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencarian masyarakat juga beragam. 3. Teknologi dan peralatan. Teknologi yang sudah ada sejak zaman dulu hingga sekarang seperti teknologi dan peralatan senjata, wadah, alat angkut, dan tempat berlindung atau rumah. Kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki keseniannya yang menjadi ciri khasnya. Pengetahuan. Masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan sebagai suatu cara untuk mengatasi berbagai kesulitan hidupnya. Selanjutnya, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Yang terakhir, bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri. Bangsa kita memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Faktor penyebab keberagaman budaya. Faktor penyebab keragaman budaya. Yang pertama, faktor biologis atau keturunan ras suku. Yang kedua, faktor geografis atau keadaan alam. Yang ketiga, faktor historis, sejarah atau masa lampau. Yang terakhir, ada faktor keterbukaan terhadap pihak luar. Budaya khas di Indonesia. Yang pertama, gotong royong. Gotong royong adalah saling membantu secara sukarela kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, musyawarah. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar, guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau memecahkan masalah yang menyangkut urusan duniawi. Yang terakhir yaitu toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Keberagaman hendaknya dijadikan kekuatan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apakah teman-teman tahu, tiap-tiap suku di Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku lainnya loh? Ada juga unsur yang membedakan antar suku di Indonesia. Unsur yang membedakan. Yang pertama, adat istiadat. Merupakan tata perilaku turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya seperti upacara adat pernikahan, kematian, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Yang kedua, bahasa daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Keberagaman suku bangsa ini menciptakan keberagaman adat istiadat. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu adat istiadat? Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sudah lama ada secara turun-temurun di dalam masyarakat. Adat istiadat di Indonesia ada banyak sekali. Di sini saya akan menjelaskan beberapa adat istiadat yang ada di Indonesia. Yang pertama, upacara ngaben dari Bali, merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali. Yang kedua, upacara sisingaan, berasal dari Jawa Barat, tradisi mengarak anak sehari sebelum disunat. 3. Ngoben, Sumatera Selatan, tradisi menjamu tamu oleh masyarakat Palembang. Yang keempat, Tedak Sinten, berasal dari Jawa, upacara pada saat pertama kali seorang anak belajar menginjak kaki ke tanah. 5. Lompat Batu Fahombo, asal Nias, merupakan ritual pendewasaan seorang laki-laki suku Nias. Terakhir, Kebo-keboan, asal Banyuwangi, upacara memohon kesuburan. Apa saja sih tujuan pelestarian istiadat? Tujuannya melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya di masyarakat, menumbuhkan semangat kebersamaan dan kegotong royongan,
memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Adat istiadat mengajarkan kita berbagai nilai luhur kehidupan, seperti gotong royong, menjaga kelestarian alam, kejujuran, dan kesederhanaan. Kita harus melestarikan budaya bangsa sebagai bentuk cinta tanah air. Ada beberapa sikap yang dapat melestarikan budaya. Contohnya sebagai berikut. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Menerima dan menghargai keberagaman suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Tidak merasa kebudayaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. Ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah, turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah Indonesia. Pelestarian budaya di Indonesia memiliki tujuan untuk semakin memperkokoh jati diri individu dan masyarakat, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.